Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih diberikan perlindungan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melanjutkan silsilah kajian kitab Al-Arba'in As-Siyamiyah, 40 hadis puasa yang ditulis oleh Syekh Hasan Ali Al-Labban hafizahullahu taala. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas muqaddimah dan juga sudah membahas beberapa hadis pertama sampai hadis yang ketujuh. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Insyaallah kita akan melanjutkan untuk mengkaji hadis yang ke-8. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini amin. Berkata penulis kitab, yaitu Syekh Hasan Ali Al-Labban hafizahullah ta'ala, hadis yang ke-8. At-ta'kidu fi tarkil kadhibi wal ghibati wa jami'il munkarati lis-shaimi. At-ta'kid, penekanan, fi tarkil kadhib, untuk meninggalkan bohong, wal ghibati, dan juga ghibah. Ghibah itu adalah ngerasani gitu ya, kalau orang Jawa bilang. Wa jami'il munkarati, dan semua kemungkaran lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Maka seorang yang berpuasa bukan hanya meninggalkan makan minum dan syahwatnya, maksudnya adalah syahwat jima ya, syahwat al-farj, syahwat kemaluan. Akan tetapi lebih dari itu, seorang yang berpuasa hendaknya dia juga meninggalkan perbuatan-perbuatan munkar. Beliau mengatakan, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada', man barang siapa, lam yada', meninggalkan, tidak meninggalkan ya, man barang siapa, lam yada', tidak meninggalkan, qaulaz zuri, ucapan dusta, wal amala, dan beramal bihi, dengan keburukan, falaisa, maka tidak ada, lillahi, bagi Allah, hajatun, kebutuhan, fi, di dalam, an yada'a, orang tersebut meninggalkan, ta'amahu, makannya, wa syarabahu, dan minumnya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini memberikan beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya seseorang yang berpuasa hendaknya dia meninggalkan qaulaz zur. Qaulaz zur, apa itu az-zur? Az-zur secara bahasa adalah al-mailu 'anil haqq, yaitu condong dari kebenaran. Maksudnya adalah jauh dari kebenaran dan lebih ke arah kebatilan. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah dimaksud qaulaz zur adalah ucapan dusta. Maka seorang yang berpuasa janganlah dia berkata dusta ya. Termasuk juga masuk di dalamnya adalah perkataan-perkataan yang membawa dosa. Dusta adalah salah satu contohnya, karena dusta termasuk dosa lisan yang terbesar.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu la yakdzib. Seorang yang beriman tidak mungkin dia berbohong. Ya. Tidak mungkin dia berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kebohongan itu akan mengarahkan kepada dosa-dosa yang lain. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan dosa-dosa yang lain tadi akan mengarahkan kepada neraka. Maka ucapan dusta adalah salah satu contoh bahwasanya seorang yang berpuasa tidaklah dia melakukan dosa-dosa lisan. Ya, termasuk juga dosa lisan ghibah, ngerasani. Maka seorang yang berpuasa, ya, jangan dia menggibah seorang lain. Termasuk juga misalkan berkata-kata kotor, ya, itu juga termasuk dosa lisan. Ya, ini wong Jawa ngarani mesuh gitu ya. Ya, puasa maka ditahan lisannya. Ini yang pertama. Seorang yang berpuasa hendaknya dia menjaga lisan. Wal amala bihi, dan berbuat perbuatan azur. Maksudnya perbuatan zur adalah perbuatan batil. Maka faedah yang kedua adalah seorang yang berpuasa selain meninggalkan dosa lisan, dia juga harus meninggalkan dosa anggota badan yang lainnya. Termasuk dosa sifat, dosa tangan, dosa mata dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada dosa. Kemudian faedah yang ketiga, kita tahu di sini bahwasanya berpuasa itu sebenarnya bukan mengajari kita dalam masalah mengatur perut dan juga kemaluan saja. Tapi puasa itu mengatur bagaimana cara kita untuk menjadi hamba yang benar-benar bersih, benar-benar menjadi hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang berpuasa, dia memang sudah menahan makan minumnya, tidak mendatangi istrinya. Akan tetapi lisannya masih berbuat dosa. Tubuhnya yang lainnya, anggota badan yang lainnya masih berbuat dosa. Maka di sini Rasulullah mengancam, ya. Falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Maka kalau masih ada yang seperti itu, masih ada yang berbuat dosa, masih ada yang berkata dosa, maka Allah SWT tidak peduli terhadap puasanya. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9, man du'iya ila ta'amin wa huwa sha'im. Man, barang siapa, du'iya, diundang, ila ta'amin, untuk makan, wa huwa, sedangkan orang tersebut sha'im, sedang berpuasa. Terkadang ada kalanya ketika kita berpuasa, kemudian ada undangan untuk menghadiri walimah, menghadiri acara tasyakuran atau yang lainnya, atau diajak makan, dijamu di rumah orang lain ketika kita berpuasa sunnah. Maka bagaimana sikap kita? Maka beliau akan membawakan satu hadis yang menjelaskan perkara ini. Beliau mengatakan, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau mengatakan, idza du'iya, jika diseru, ahadukum, salah seorang dari kalian, ila ta'amin, kepada makanan atau jamuan, wa huwa sha'im, dan dia dalam keadaan berpuasa, falyaqul, maka hendaknya dia mengatakan, inni sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketika seorang itu berpuasa, kemudian dia diundang untuk menghadiri jamuan, diundang makan misalkan, maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang berpuasa? Ya, zahirnya hadis ini, ya, apa yang nampak dari teks hadis ini, maka kalau orang yang diundang seperti itu, ya dia tidak makan.
dia tidak makan. Dalilnya apa? Hadis ini. Idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaim. Kalau dia puasa, kemudian dia diundang untuk makan, falyakul, maka hendaknya dia mengatakan inni shaim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Akan tetapi para ulama mazhab mengatakan, para fuqaha ahli fikih dalam mazhab mengatakan, apakah mutlak kita tidak makan? Ya. Dalam artian mutlak, ya pokoknya apa yang terjadi wis kita nggak makan aja gitu. Maka para fuqaha, para ahli fikih mazhab mengatakan di sini diperinci. Kalau misalkan kita bisa tidak makan dan tetap mempertahankan puasa sunnah kita dengan tidak membawa perasaan buruk terhadap orang yang menyuruh kita atau orang yang mengajak kita, menjamu kita. Misalkan kita diundang kepada jamuan seorang, kemudian kita mengatakan kita sedang berpuasa. Kalau kita berprasangka, kalau saya bilang saya berpuasa dan tidak makan, maka orang tersebut tidak masalah, ya, seperti sudah kawan akrab atau yang lain sebagainya. Maka di sini boleh dia untuk tetap mempertahankan puasanya, ya, tetap mempertahankan puasanya. Ini kondisi pertama. Tapi kalau misalkan ketika dia tolak, dia berprasangka bahwasanya orang tersebut akan grundel, istilah Jawanya, akan ada perasaan kecewa, ya, perasaan kecewa terhadap kita karena kita tidak mau makan hidangannya, maka di situ kita batalkan puasa kita dan kita ikut makan. Jadi hadis ini tidak mutlak, ya, hadis ini ada perinciannya. Kalau yang mengundang kita, ya, kita berprasangka tidak akan gerundel, ya, tidak akan membenci kita, tidak akan berprasangka tidak enak terhadap kita, maka boleh kita lanjutkan untuk puasa. Dan ini adalah makna hadis ini secara zahir. Tapi kondisi dua, kalau misalkan kita berprasangka kalau kita tidak makan, ya, tidak makan hidangannya, maka orang tersebut akan gerundel, akan berprasangka buruk terhadap kita, maka kita makan. Mengapa? Karena para ulama sepakat boleh kita membatalkan ibadah sunnah untuk kemaslahatan yang lebih banyak, ya, untuk kemaslahatan yang lebih banyak, ya. Dan kemaslahatan idkhalus surur, ya, memasukkan rasa gembira terhadap saudara kita terutama muslim, maka itu suatu kewajiban bagi kita, ya. Maka di sini kita utamakan untuk memasukkan rasa gembira terhadap saudara kita daripada kita mempertahankan ibadah sunnah kita. Baik. Dan kalau misalkan kita tidak makan, ya, taruhlah kita tidak makan, maka hendaknya kita mendoakan terhadap orang yang memberikan hidangan tersebut, ya, memberikan hidangan tersebut. Karena dalam hadis lain disebutkan, ya, idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Hadis diriwayatkan Muslim. Ya, barang siapa yang diundang untuk makan sedangkan dia dalam kondisi puasa, maka kalau dia sedang dalam kondisi puasa, maka hendaknya dia cukup mendoakan saja. Jadi kalau misalkan kita tidak ikut makan, ya kita doakan, ya. Kita doakan. Ya, kalau kita sedang dalam tidak kondisi berpuasa, maka boleh kita untuk makan. Baik. Itu hadis yang ke-9. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10, qala al-musannif rahimallahu taala, kafaratu man ata ahlahu fi Ramadan. Kafarat, ya, kafarah bagi orang yang mendatangi istrinya pada bulan Ramadan. Apa yang dimaksud tentang istrinya adalah berjima atau berhubungan suami istri pada bulan Ramadan. Maka di sini dijelaskan bagaimana hukuman orang tersebut. Beliau membawakan hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, jaa rajulun, telah datang seorang laki-laki, ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, kemudian dia mengatakan, laki-laki tadi mengatakan, halaktu, aku sudah binasa, ya, halaktu, celaka gitu maksudnya. Qala, dia mengatakan,
Qala Rasulullah bertanya, ma sya'nuka, ya, apa perkaramu, ya, kenapa kamu sampai bilang demikian, gitu maksudnya. Ma sya'nuka, ya, apa perkaramu? Qala, maka orang tadi menjawab, waqa'tu, aku telah berhubungan ala imro'ati, atas istriku, ya, aku berhubungan dengan istriku, ya, maksudnya berhubungan suami istri, fi Ramadhana, di bulan Ramadan, di siang hari maksudnya. Qala, maka Rasulullah menjawab, bersabda, tastati'u, apakah kamu bisa, tu'tiku, membebaskan raqabatan, satu budak. Qala, maka orang tersebut menjawab, la, tidak. Qala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, fahal, maka apakah, tastati'u, kamu mampu, antasuma, berpuasa, syahraini, 2 bulan, mutatabi'aini, berturut-turut. Qala, laki-laki tersebut menjawab, la, tidak. Qala, Rasulullah bertanya lagi, fahal tastati'u, apakah kamu bisa, antut'im, untuk memberi makan, sittina, 60 miskinan, orang miskin. Qala, orang tersebut menjawab, la, tidak. Qala, maka Rasulullah mengatakan, ijlis, duduklah. Fajalasa, maka laki-laki tersebut duduk. Fa'utiyan Nabi, maka didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bi'arakin, satu keranjang, fihi, yang di dalam keranjang tersebut, tamrun, ada kurma. Wal araku, dan al-arak, al-miktalud dhakhm, adalah keranjang besar. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudh, ambillah hadza ini, fatasaddaq, dan bersedekahlah bihi, dengannya. Qala, maka laki-laki tadi menjawab, a'ala afqara minna, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami, wahai Rasulullah? Laki-laki tadi bertanya. Fadhahika, maka tertawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta, hingga badat, tampak, nawajidhuhu, gigi geraham beliau, ya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imhu, berikan makan dengan kurma tadi, ayalaka, keluargamu. Muttafaqun alaih. Ini adalah hadis tentang kafarat orang yang bersetubuh di siang hari atau berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Maka kita katakan, para ahli fikih dalam mazhab mengatakan, apabila seorang laki-laki dan perempuan berhubungan suami istri pada bulan Ramadan di siang hari, ya, di siang hari, bukan karena rukhsah yang lain, dalam artian bukan karena dia safar misalkan, bukan, tapi karena memang puasanya masih sah, kemudian karena jima tersebut menjadi batal, bukan karena rukhsah yang lain, maka di sini dia akan dikenai kafarah, ya, ada efek samping dari perbuatannya tersebut. Efek samping yang pertama adalah dia berdosa. Orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, dia berdosa. Efek samping yang pertama. Efek samping yang kedua adalah orang tersebut harus menahan diri untuk tetap tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan pembatal puasa di hari itu sampai tenggelam matahari. Kalau misalkan dia berhubungan sama istri di jam 9 pagi misalkan, ya, kemudian selesai jam 10, maka jam 10 sampai nanti maghrib dia tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum, meskipun puasanya sudah batal. Itu efek samping yang kedua. Efek samping yang ketiga, dia harus melakukan kafarah, menunaikan kafarah,
Ya, kafarah itu pengganti dari atau hukuman dari perbuatannya tadi. Ya, perbuatannya tadi. Ya. Nah, apa bentuk kafarahnya? Kafarah yang pertama, ya, bentuk kafarahnya adalah bukan pilihan tapi urutan. Dalam artian, kalau urutan yang pertama tidak bisa, maka baru ke urutan yang kedua. Kalau urutan kedua tidak bisa, baru ke urutan yang ketiga. Tidak boleh langsung memilih yang ketiga, padahal dia mampu untuk melakukan yang pertama, tidak boleh. Nah, urutannya yang pertama adalah membebaskan, ya, raqabatan mu'minah, satu budak yang beriman, satu budak mukmin muslim. Ya, membebaskan satu budak mukmin muslim yang pertama. Kalau tidak bisa seperti hari ini, sudah nggak mungkin ada budak, maka pindah ke opsi yang kedua atau urutan yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dalam artian berturut-turut, tidak boleh putus selama 2 bulan. Ya, tidak boleh putus selama 2 bulan. Ya, dan hitungan bulannya adalah dengan hitungan kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. Maka maksimal dia harus berpuasa 60 hari. Maksimal dia harus berpuasa 60 hari. Ya. Ya. Kemudian dia tidak bisa berpuasa misalkan karena punya penyakit, riwayat penyakit, ya, punya riwayat penyakit yang cukup parah misalkan, ya. Maka pindah ke pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga adalah memberikan makan terhadap 60 orang miskin. Yang dimaksud memberikan makan ini adalah memberikan bahan makanan pokok, ya. Memberikan bahan makanan pokok, bukan matengan, itu ya. Bukan matengan. Karena dalam para fuqaha, ya, para ahli fikih mazhab mengatakan tidak ada kafarah yang bentuknya matengan, gitu ya. Jadi kafarah yang ada di dalam Islam adalah bentuknya mentahan bahan makanan pokok. Ukurannya seberapa? Ukurannya adalah 1 orang dapat 1 mud bahan makanan pokok. 1 orang dapat 1 mud. Ya, 1 mud itu sekitar 0,75 liter, ya. 0,75 liter. Ya, atau 0,75 kilogram. Ya, sekitar segituan. Itu 1 mud, ya. 1 mud bahan makanan pokok. Dan itu diberikan kepada 60 orang fakir miskin. Ya, ini adalah konsekuensi dari orang yang berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Ya, nanti barangkali ada yang bertanya, silakan ditulis di kolom komentar. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-11. An-nahyu 'anil wisali fi shaumi ila sahri. An-nahyu larangan, an dari al-wisali, wisol, puasa wisol. Puasa wisol itu puasa apa? Puasa nerus, gitu ya. Kalau orang Jawa mengatakan puasa nerus. Puasa nerus, puasa wisol itu puasa yang dia tidak berbuka. Ya, hari ini puasa, nanti waktu berbuka dia nggak buka. Jadi sahur kepeduk sahur, gitu ya. Jadi sahur pendak sahur, gitu ya. Jadi cuma sahur saja, gitu. Itu adalah puasa wisol. Larangan dari puasa wisol fi shaumi, di dalam masalah puasa, ila sahri, hingga masuk waktu sahur. Beliau mengatakan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, naha, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali, dari wisal, dari melanjutkan fi shaumi, dalam masalah puasa, ya. Jadi Rasulullah SAW melarang terus dalam masalah puasa. Faqala lahu rajulun, maka ada seorang yang berkata kepada Rasulullah SAW, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin,
innaka sesungguhnya engkau tuwasilu melakukan puasa wisol ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa ayyukum mithli, dan siapa di antara kalian yang seperti aku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku abitu, aku tidur bermalam, yut'imuni, telah memberikan makan kepadaku, Rabbi, Rabbku, wa yasqini, dan memberikan minum kepadaku. Falamma, maka ketika abau, ya, para sahabat enggan, an yantahu, untuk berhenti, anil wisoli, melakukan wisol. Jadi para sahabat ini juga ingin berpuasa wisol seperti Rasulullah, ya. Wa sholabihim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa wisol bersama mereka, yauman, satu hari, thumma yauman, kemudian hari berikutnya, thumma, kemudian ra'au, mereka melihat al-hilal, hilal Syawal, maksudnya hilal Idul Fitri. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau ta'akhkhara, kalau seandainya hilal tadi belum datang, ya, lazidtukum, sungguh aku akan terus menambah puasa wisol ini kepada kalian. Katankili, dan ini perawi, ini bukan ucapan Rasulullah, ini perawi hadis mengatakan katankili, seolah-olah Rasulullah SAW memberikan teguran lahum, terhadap para sahabat, hina abau, ketika mereka enggan, an yantahu, untuk berhenti melakukan puasa wisol. Muttafaqun alaih. Baik. Di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah tentang puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Tadi sudah kita sampaikan, yaitu puasa terus, puasa berlanjut dari sahur ke sahur tanpa makan berbuka. Ya, tanpa makan berbuka. Dan ini para ulama mengatakan hukumnya adalah makruh tahrim, dalam sebagaimana dikatakan oleh para ahli fikih dalam mazhab, makruh tahrim, ya. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', ya, ini yang zahir, dan juga nas dari Imam Syafi'i. Jadi makruh tahrim yang mendekati tingkat haram, ya. Jadi puasa wisol adalah makruh tahrim yang hampir haram. Jadi tidak boleh seorang melakukan puasa wisol, ya. Puasa wisol termasuk kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwasanya terkadang asupan nutrisi rohani itu berpengaruh terhadap kekuatan fisik seseorang. Asupan rohani itu terkadang bisa berpengaruh terhadap fisik seseorang. Dalilnya mana? Dalilnya hadis ini. Rasulullah mengatakan, inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskin. Sesungguhnya aku berbeda dengan kalian. Kalau kalian tidur, dia tidur, itu kata Rasulullah. Tapi kalau aku, meskipun aku tidur, Allah memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Pertanyaannya, apakah memang benar-benar ketika Rasulullah tidur beliau makan dan minum secara fisik? Ya enggak. Ya, tidak ada para istri-istri Rasulullah meriwayatkan Rasulullah ketika tidur itu sambil makan, enggak ada. Tidur ya tidur, dia ya diam gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah memberikan makan dan minum secara rohani. Maka terkadang asupan rohani itu berpengaruh terhadap fisik. Maka kadang kita lihat, ya. Jadi emosi rohani seorang itu kadang berpengaruh terhadap fisik. Kadang anak, ya, misalkan ada anak gelut gitu ya, atau berkelahi, ya, karena dia saking bencinya gitu ya, kekuatannya kadang bisa berlipat, ya, seperti itu, saking bencinya, ya, atau saking marahnya, seperti itu, ya. Jadi memang unsur rohani itu berpengaruh terhadap fisik, ya. Dan juga misalkan dari yang lain, misalkan secara medis sudah dibuktikan gitu ya, bahwasanya banyak penyakit fisik itu munculnya adalah karena apa? Karena rohani.
ya, karena dia merasa was-was terus, karena dia mikir gitu ya. Akhirnya apa? Yang awalnya dia adalah masalah rohani, kemudian muncul menjadi masalah fisik. Jadi masalah rohani ya itu terkadang berpengaruh terhadap fisik. Baik. Kemudian selanjutnya adalah hadis yang ke-12. Beliau mengatakan, "Thawabu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Balasan atau ganjaran terhadap orang yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala. Beliau menyampaikan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, mengatakan, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharap pahala, ghufira, diampuni, lahu, baginya, ma taqaddama, apa yang telah lalu, min dzanbihi, dari dosanya. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka dia akan diampuni dosa yang telah lalu. Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama adalah bahwasanya seorang yang berpuasa Ramadan, kalau dia berpuasanya karena iman, ya, karena iman, ya, bukan karena paksaan. Karena ada terkadang paksa gitu ya. Karena iman, dia tergerak karena imannya, dia menahan lapar dan dahaga karena imannya. Wahtisaban, dan mengharap pahala, dalam artian dia puasa itu dengan niat. Makanya dalam rukun puasa wajib, puasa Ramadan, tidak boleh orang tidak berpuasa tanpa niat, tidak boleh. Ya. Maka ihtisaban di sini bisa juga diarahkan, ditafsirkan masalah niat. Dengan iman dan juga punya niat untuk mengharap pahala Allah SWT, maka dia akan diampuni dosanya. Itu faedah yang pertama. Faedah yang pertama, puasa itu harus dengan iman dan juga mengharap pahala. Faedah yang kedua adalah dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharap apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu bukan menafikan atau berlawanan dengan sifat ikhlas. Ya. Bukan berlawanan dengan sifat ikhlas. Misalkan ada orang ibadah. Saya ibadah supaya apa? Saya berharap supaya dapat pahala. Maka kita katakan orang ini ikhlas selama benar apa yang dia katakan. Bukan dikatakan, oh berarti kamu gak ikhlas. Kenapa? Karena kamu masih mengharap yang lain selain Allah. Pahala kan selain Allah, gitu kan. Maka ini adalah was-was. Kita katakan orang tersebut mendapat pahala. Kenapa? Karena janji Allah SWT itu juga berarti dia secara tidak langsung juga sudah berharap kepada Allah SWT. Ya. Kalau dia tidak ada rasa harap terhadap Allah, tidak mungkin dia berharap kepada janji yang diberikan Allah SWT. Ya. Baik. Jadi berharap terhadap sesuatu yang dijanjikan Allah SWT, seperti surga, seperti takut neraka, ya, seperti dapat pahala. Ini bukan menafikan atau bukan berlawanan dengan sifat ikhlas. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, yang dimaksud ufirallahu ma taqaddama min dzambih, bukan dosa-dosa yang sudah lalu sejak dia balik sampai hari itu, tidak. Ya, tapi dosa-dosa yang telah lalu hingga Ramadan yang sebelumnya. Ya, dalilnya adalah hadis yang lain, ya. Ya. Wa Ramadhan ila Ramadhan yukaffiru ma bainahuma. Ya. Dan puasa Ramadan yang satu dengan yang berikutnya, maka dia menghapuskan dosa di antara keduanya. Jadi bukan mata qaddama min dzambi, sejak dia lahir ke dunia itu sudah dihapuskan dosanya, bukan. Tapi adalah jarak antara Ramadannya hari itu dengan Ramadan di tahun sebelumnya. Baik, kemudian yang selanjutnya hadis yang ke-13. Jawazu shaumi fis safar, bolehnya berpuasa ketika safar. Liman, terhadap orang, ya, qadara alaihi atau qadira alaihi, yang mampu untuk berpuasa. Baik.
Beliau mengatakan an Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna, bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan lin Nabi, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'asumu, apakah aku tetap berpuasa fi safari, ketika aku safar, wa kana, dan adalah beliau Hamzah bin Amr tadi katsiras siyam, orang yang banyak puasa. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, in syi'ta, jika kau mau, fasum, maka puasalah, enggak apa-apa. Wa in syi'ta, dan jika engkau mau, fa'aftir, maka berbukalah, maksudnya jangan puasa. Muttafaqun alaih. Ini masalah puasa ketika safar. Ada beberapa faedah ya. Ada beberapa faedah di sini. Faedah yang pertama adalah safar merupakan salah satu rukhsah, keringanan. Ya, merupakan rukhsah atau keringanan. Ya. Maka orang yang berpuasa ketika dia safar, boleh dia tetap berpuasa. Ya, boleh dia tetap berpuasa dan tidak berdosa, ya. Dan juga itu bukan aib. Ya, bukan aib. Ya. Maka dia punya pilihan, dia boleh tetap berpuasa. Dia boleh tetap berpuasa. Ya. Bahkan kalau misalkan sekiranya dia berbuka, kemudian itu sedang puasa wajib, misalkan puasa Ramadan, kemudian kalau berbuka, kemudian dia sudah mengira dalam hati, kalau di luar Ramadan itu saya berat sekali untuk berpuasa, maka di situ dia lebih ditekankan untuk tetap berpuasa. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika dia tidak berpuasa, kemudian harus mengqadha, akan terasa berat dan tidak melakukannya. Ya, jadi dilihat kondisinya. Itu kalau orang yang berpuasa dalam kondisi safar. Dan juga faedah selanjutnya adalah safar yang diperbolehkan seorang untuk tidak berpuasa, puasa wajib, ya, maksudnya tidak berpuasa wajib adalah safar yang diperbolehkan di dalamnya untuk mengqashar dan menjamak sholat, ya, atau mengqashar sholat, bukan jamak, ya, mengqashar sholat. Ya. Berapa jaraknya itu? Para ahli fikih dalam mazhab mengatakan jaraknya adalah sekitar 4 burd, atau sitata asyara farsakhan, 16 farsakh. Kalau dikonversikan ke dalam kilometer itu sekitar 80 sampai 90 kilometeran. Ya, ada beberapa perbedaan pendapat di antara jarak ini, ya. Ya, tapi yang masyhur adalah sekitar 83-an, ya, 83 sampai 90 km, ya. Meskipun pendapat lain mengatakan dalam mazhab pendapat lain mengatakan ada yang sekitar 100 lebih itu. Baik. Nah, dikurang dari itu maka dia tidak boleh untuk berbuka. Kalau tetap berbuka, ya, kalau berbuka karena sebab safarnya, maka dia berdosa. Tapi kalau berbuka karena sebab tidak kuat dalam safar, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14, penulis mengatakan, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi bi'ilmihi fid dharain amin, man mata wa alaihi shaum. Orang yang meninggal kemudian ada kewajiban puasa atas orang tersebut. An Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man mata, barang siapa berpuasa, barang siapa yang meninggal, wa alaihi, dan dia masih punya tanggungan, kewajiban siyamun, puasa, shoma, maka berpuasa, anhu, atas mayit tersebut, waliyuhu, walinya. Muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Abbas, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, ja'a rajulun, datang laki-laki, ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibuku, matat, telah meninggal,
Wa 'alaiha, dan dia punya kewajiban shaumu syahrin, untuk berpuasa sebulan penuh. Afa aqdihi, apakah aku mengqadhakan puasa tersebut anha, untuk beliau? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, iya. Fadainullahi, maka sungguhnya hutang terhadap Allah itu ahaqqu, lebih berhak, an yuqda, untuk ditunaikan. Muttafaqun alaih. Di sini adalah permasalahan tentang puasa atas orang lain. Ya, berpuasa atas orang lain. Ada perincian yang cukup detail yang disampaikan oleh para ulama dalam masalah ini. Ya, tapi untuk mempersingkat waktu kita akan membahas sedikit saja. Intinya begini. Para ahli fikih dalam mazhab mengatakan, kalau orang punya tanggungan puasa, ketika dia meninggal, maka apa yang harus dilakukan oleh walinya? Maka apa yang harus dilakukan oleh walinya? Maka dia punya pilihan, bukan harus puasa. Dia punya pilihan. Apa pilihannya? Pilihannya adalah dia membayarkan fidyah, ya, fidyah untuk orang yang meninggal tadi, atau dia berpuasa untuk orang tersebut. Maka sebelum harta warisan itu dibagi, harus diingat-ingat dulu, orang yang meninggal ini punya hutang puasa tidak. Maka termasuk perkara yang harus didahulukan sebelum membagi harta warisan, ya, diantaranya adalah utang, ya, kemudian wasiat dan sebagainya. Diantaranya adalah hutang puasa. Kalau orang meninggal punya hutang puasa enggak? Kalau punya hutang puasa, maka ditanyai kepada para ahli warisnya, gimana ini, ada yang mau mengqadhakan puasanya untuk yang meninggal ini. Kalau dia mengatakan ya enggak ada yang mau, maka diambil dari harta warisan untuk membayar fidyah atas orang yang meninggal tadi. Ya. Berapa fidyahnya? Dilihat, satu hari hitungannya sama dengan satu mud bahan makanan pokok. Ya, tinggal dihitung saja, dia orang yang meninggal tadi sudah punya hutang berapa hari, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada yang mau mengqadhakan, ya, anaknya misalkan, saya yang berpuasa, maka boleh dia berpuasa dan tidak perlu membayar fidyah. Ya, ini secara singkat seperti itu. Tapi ada bahasan rinci, itu masuk dalam ranah dalam pembahasan ilmu fikih. Baik. Apa ada yang bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut aja sampai hadis 20 insyaallah. Baik, kemudian hadis yang ke-15. Jawazu shaumin nafilah. Mungkin Mas Andri bisa dilihatkan yang di sini nanti, ya. Ada yang tanya. Baik. Hadis yang ke-15. Jawazu shaumin nafilah. Kebolehan berpuasa sunnah biniyatin, dengan niat min, dari an-nahari, siang hari. Wa jawazu, dan bolehnya qat'i, memutus, membatalkan shaumin nafilah, puasa sunnah, ba'da syuru'i, setelah dia memulai fihi, di dalam puasanya. Ya. An Aisyah, dari Bunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, dakhala alayya nabi, menemuiku Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, suatu hari. Faqala, kemudian beliau bersabda, hal indakum syai', apakah kalian memiliki sesuatu? Faqulna, maka kami menjawab, la, tidak. Qala, kemudian beliau bersabda, fa inni, sungguhnya aku, idzan, kalau begitu, shaimun, berpuasa hari ini. Thumma, kemudian, atana, beliau datang lagi kepada kami, yauman, pada hari akhir yang lain. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, dia lana, kami diberi hadiah, haisun, hais itu jenis makanan hais. Faqala, maka Rasulullah bersabda, arinihi, mana, ya, datangkan padaku. Falaqad, maka sungguh, asbahtu, pagi hari ini, shaiman, aku berpuasa sebenarnya. Fa'akala, kemudian beliau makan. Rawahu Muslim.
Di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah boleh untuk berniat, ya, berniat setelah terbitnya fajar shodiq untuk puasa sunnah. Berbeda halnya dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib dia harus untuk berniat sebelum terbitnya fajar shodiq. Ya. Kalau dia baru berniat setelah tergelincirnya atau setelah munculnya fajar shodiq, maka puasanya tidak sah kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah, maka tidak mengapa dia niat dari siang hari atau setelah terbitnya fajar shodiq. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, puasa sunnah boleh dibatalkan kapan saja. Ya. Boleh dibatalkan kapan saja kalau ada kebutuhan di situ. Ya. Dan ibadah sunnah juga boleh dibatalkan. Seperti sholat sunnah, kalau misalkan ada hajat kebutuhan yang lain, oke, boleh dibatalkan. Ya. Sholat sunnah kemudian dipanggil oleh ibunya, dipanggil oleh ayahnya, maka boleh dibatalkan. Ya, jadi ibadah sunnah adalah boleh dibatalkan. Dan itu juga yang menjadi dalil dalam oleh para ahli fikih mazhab, ya, tentang tadi masalah orang yang puasa kemudian diundang untuk makan, maka boleh dia membatalkan puasanya selama puasanya puasa sunnah. Baik. Kemudian yang selanjutnya hadis yang ke-16. As-shaimu, orang yang berpuasa, yusbihu junuban, berada di pagi hari dalam kondisi junub. An Aisyah, dari Bunda Aisyah, wa Umma Salamah, dan Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dahulu yudrikuhu al-fajru, beliau mendapati fajar telah terbit. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat lain, fi Ramadan, di bulan Ramadan. Wa huwa junubun, dan beliau dalam kondisi junub, min ahlihi, karena istrinya, maksudnya habis berhubungan suami istri. Tsumma yaghtasilu, kemudian beliau mandi, wa yasumu, dan berpuasa. Muttafaqun alaih. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, sana'a, telah membuat atau melakukan atau berbuat, ya, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, syai'an, suatu, maksudnya berhubungan suami istri, gitu ya, berhubungan suami istri pada malam hari di bulan Ramadan. Farakhasa fi, kemudian maka beliau memberikan rukhsah, keringanan untuknya. Fantanazzaha anhu, maka ada yang tidak mau melakukannya, kaumun, dari satu kaum, ya, beberapa orang merasa, masa Ramadan kok berhubungan suami istri, gitu, meskipun malam hari. Fabalagha dzalika, maka hal tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khataba, maka beliau berkhutbah. Fa hamidallah, dan memuji Allah. Tsumma qala, kemudian bersabda, ma balu aqwamin, ya, apa urusan beberapa orang, yatanazzahuna, yang mereka yang mereka enggan, anisyai, dari sesuatu, asna'hu, yang aku lakukannya. Fa wallahi, maka demi Allah, inni la'a'lamuhum, aku lebih mengetahui daripada mereka, billahi, terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa asyadduhum, dan lebih lahu, ya, dan lebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khasyatan, khusyuknya, ya, dan aku lebih khusyuk, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada mereka. Muttafaqun alaih. Baik. Di sini ada faedah bahwasanya orang ketika di malam hari bulan Ramadan boleh dia berhubungan suami istri, ya. Itu termasuk keringanan, ya, termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi syahwat kita tidak ditahan selama satu hari full, ya, 24 jam tidak, tapi di siang hari saja. Adapun di malam hari boleh kita untuk melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, ya. Dan apakah harus mandi, harus bersuci setelah berhubungan suami istri sebelum terbitnya fajar? Maka tidak harus, ya, tidak harus, ya. Meskipun dia masih dalam kondisi junub, kemudian sahur, kemudian azan baru mandi, boleh, ya. Dan itu termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita kaum muslimin. Ya. Faedah yang selanjutnya adalah janganlah kita menjadi orang yang berlebihan dalam
dalam beribadah kepada Allah SWT sehingga melebihi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, halakal mutanatti'un, ya, celakalah orang yang berlebihan dalam agama. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga bersabda dalam satu hadis, ya, la yushaddu hadzal din illa ghalabah. Tidaklah seorang itu berbuat sangat keras, ya, atau berlebihan dalam masalah agama ini kecuali dia akan kalah. Ya, jadi cukup kita sebagai kaum muslim itu cukup dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, nggak perlu kita menambah-nambahi dengan harapan apa? Dengan harapan kita bisa semakin dekat. Ya, itu jangan kita menambah-nambahi dengan prasangka bahwa itu kan Rasulullah yang sudah diampuni dosanya. Ya, sedangkan kita siapa? Kita harus lebih kalau gitu. Ya, tidak. Dan itu sifat khawarij, ya, itu juga berasal dari hal seperti ini, ya, hal seperti ini, ya, bahwasanya mereka menganggap sangat dekat kepada Allah SWT dengan apa? Dengan ibadah yang luar biasa, ya, dengan ibadah yang luar biasa, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan pada sahabat, kalian itu, ya, tahqiruna salatakum bisolatihim wa siyamakum bisiyamihim. Kalian itu kalah masih ibadah sholat dan puasanya daripada orang-orang Khawarij itu. Mereka itu sangat semangat dalam ibadah, sedangkan kalian para sahabat, ini sahabat yang sudah jamin masuk surga, kalian itu masih kalah ibadahnya. Dan mereka mengira, ya, mereka telah berada di jalan benar, ya, padahal mereka berlebih-lebihan dalam agama. Baik, kemudian yang selanjutnya yang ke-17, hadis ke-17, maja'a fi ta'khiri qada'i ramadhanil hajah, penjelasan tentang mengakhirkan qada bulan Ramadan karena ada keperluan. Di situ ada artinya, ya, an Aisyah gitu, ya. Ini kurang. An Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, taqulu, beliau mengatakan, kana yakunu alayya shaum, dahulu aku ada kewajiban untuk atau punya hutang puasa min Ramadan, dari bulan Ramadan. Fama astati, maka aku tidak mampu an aqdi, untuk mengqadanya, illa, kecuali fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Qala Yahya, berkata Yahya, asyghulu minan nabi, karena beliau Bunda Aisyah sibuk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au bin nabi, atau dengan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Maka di sini ada faedah bahwasanya hendaknya seorang, ya, perempuan itu selalu mengingat-ingat hutang puasanya, ya, dan hendaknya ketika belum masuk Ramadan yang berikutnya dia harus semakin kuat mengingatnya dan berusaha untuk mengqadanya, ya, terutama di bulan Sya'ban seperti ini. Hendaknya para kaum mukminat, ya, saudari-saudariku, hendaknya kalian mengingat-ingat, ya, sudah hutang puasa berapa dan segera dibayar sebelum masuk Ramadan berikutnya. Jangan sampai hutang kita terus menumpuk, gitu, ya. Kemudian yang ke-18, Shaumu Sya'ban, tentang puasa di bulan Sya'ban. Apa ada pertanyaan? Enggak ada. Oh iya. Kalau nanti ada pertanyaan sampean ngacung, ya. An Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasumu, beliau berpuasa, hatta naqul, hingga kami mengatakan, la yuftir, beliau tidak berbuka sama sekali. Wa yuftiru, dan beliau berbuka, hatta naqul, hingga kami mengatakan, la yasum, beliau tidak berpuasa. Fama ra'aitu Rasulullah, maka aku tidaklah pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala, beliau melengkapi siyama syahrin, puasa sebulan, illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu, dan tidaklah aku melihat beliau aktsara siyaman, lebih banyak melakukan puasa, minhu, ya, terhadap Rasulullah, fi Sya'ban, melebihi di bulan Sya'ban, muttafaqun alaih. Di sini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah bahwasanya bulan Sya'ban kita disunahkan untuk memperbanyak puasa. Di bulan Sya'ban kita disunahkan untuk memperbanyak puasa. Dan para ahli fikih dalam mazhab mengatakan, ketika sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka kita dimakruhkan untuk berpuasa, kecuali kalau memang orang sudah terbiasa puasa, ya. Berbeda dengan halnya memang dia sengaja berpuasa di pertengahan Sya'ban tersebut, bukan karena sudah terbiasa puasa, tapi memang dia sengaja untuk berpuasa di tengah Sya'ban itu, maka itu makruh, tidak boleh. Tapi kalau orang sudah biasa puasa Senin, Kamis, puasa Daud, meskipun sudah lewat
bulan Sya'ban ya setengahnya, maka dia boleh tetap berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa karena memang itu adalah waktu tengah bulan Sya'ban, itu menjadi makruh. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya apabila Sya'ban sudah masuk pertengahannya, maka janganlah berpuasa. Baik. Dan di sini juga ada petunjuk bahwasanya Rasulullah SAW sangat bersemangat dalam masalah puasa. Kemudian yang ke-19, Saumu Asyura. Saum Asyura itu puasa tanggal 10 Al-Muharram. An Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Quraisyan, bahasanya orang Quraisy, kanat, mereka tasumu yaum Asyura, berpuasa di hari Asyura, fil jahiliyah, di bulan di masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah, juga berpuasa di zaman jahiliyah. Falamma qadimal Madinah, ketika Rasulullah datang ke Madinah, shamahu, maka beliau tetap berpuasa. Tsumma amara Rasulullah, kemudian Rasulullah memerintahkan sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi, untuk yang lain berpuasa di hari Asyura. Hatta furidhu Ramadan, hingga diwajibkan puasa Ramadan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaa'a falyasum, barang siapa yang mau berpuasa silakan berpuasa di hari Asyura. Wa man syaa'a aftar, barang siapa yang mau untuk berbuka tidak berpuasa maka silakan. Muttafaqun alaih. Baik. Dalam hadis ini ada faedah. Yang pertama adalah pada mulanya puasa Asyura itu diwajibkan. Itu yang sebagaimana disampaikan oleh para para ulama. Ya, sebelum ada kewajiban puasa Ramadan. Jadi puasa Asyura itu termasuk ibadah wajib dahulunya, awalnya. Makanya dalam hadis yang sebelum disebutkan bahwasanya afdhalus siyam, afdhalus siyam siyamu syahrillahil muharram. Paling afdolnya puasa adalah puasa di bulan Muharram. Maksudnya adalah puasa di hari Asyura. Baik. Kemudian kewajiban ini diturunkan derajat kewajibannya menjadi sunnah ketika ada kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura itu adalah puasa yang memiliki keutamaan yang agung. Dalam satu hadis Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau mengatakan, ya, yukaffirus sanatal madiyah, puasa Asyura itu bisa menghapus dosa yang telah lalu dalam setahun tersebut. Maka hendaknya kita kaum muslimin bersemangat untuk berpuasa Asyura. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ke-20. Judulnya masih sama, Saumu Asyura, puasa Asyura. An Abdullah, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, hina shoma Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa yaum Asyura, di hari Asyura, qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun, sungguhnya hari Asyura itu adalah satu hari, tu'azzimuhul yahud, yang mana diagungkan oleh orang Yahudi, wan Nasara, dan Nasrani. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana al-'amul muqbil, dan jika kita dan di tahun yang berikutnya, insyaallah, ya, jika Allah menghendaki, sumnal yaumat tasi', kita akan berpuasa di hari ke-9-nya juga. Qala, maka perawi atau Abdullah bin Abbas mengatakan, falam ya'til 'amul muqbil, maka tidaklah datang tahun berikutnya, hatta tuwfiya Rasulullah, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rawahu Muslim. Wa anhu, dan juga dari Abdullah bin Abbas, qala, beliau mengatakan, ma raaitu, tidaklah aku melihat an-nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra, ya, bermaksud untuk siyama yaumin, berpuasa di satu hari, faddalahu, yang lebih dia utamakan, ala ghairi, atas selain hari tersebut, illa hadzal yaum, kecuali hari ini, yaitu hari Asyura, yauma Asyura. Wa hadzal syahru, dan bulan ini, yakni syahru Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Muttafaqun alaih, ya, muttafaqun alaih. Di sini ada faedah bahwasanya disunahkan untuk berpuasa Asyura di tanggal 10 Muharram dan juga tanggal 9 Muharram, ya, dan juga tanggal 9 Muharram. Ya. Baik, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya membahas hadis yang ke-21. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin.
Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.